sedikit. Ya, saya mau mereview sedikit apa yang sudah kita bahas sampai akhir. Tolong bisa dipahami baik-baik bagian yang saya review ini. Nanti akan bermanfaat bagi saudara untuk persiapan ujian. Ya, akan bermanfaat untuk persiapan ujian. Jadi tolong bisa dipahami baik-baik ya. Oke, kita akan lihat satu demi satu. Ini kalau bab 1, tentunya nanti kalian tidak membahas, tidak belajar semuanya. Tidak dibaca baris demi baris, halaman demi halaman, tapi pahami konsepnya. Ya, di bagian bab 1 ini, istilah yang dipakai kan masih human resource management. Yaitu bagaimana orang itu bisa dikelola dalam organisasi, gampangnya itu. Dikelola itu ya direkrut, di-manage, dikembangkan, begitu. Ya, pahami baik-baik di situ. Cuman ada orang yang bilang, human resource management itu kok cenderung menyamakan orang dengan resources yang lain. Sehingga terminologi yang kita bahas terakhir kemarin menjadi people management. Kata resource-nya dihilangi. Jadi dia menyarankan jangan pakai human resource lah, pakailah people management. Ya, tolong dipahami baik-baik. Ya, oke, tolong saudara pahami baik-baik. Kemudian di sini ada satu bagian nyebut ada komponen dari sistem sumber daya manusia. Sehingga komponennya itu terdiri dari dua hal utama. Transformational activities dan transactional activities. Transformational itu bagaimana membentuk orang, transactional itu reward, punishment, gaji, dan seterusnya. Tolong dipahami baik-baik. Ya. Saya tidak akan mengejar terlalu detail, tapi pahamilah konsep itu baik-baik. Dulu waktu ujian, bukan ujian CPR, saya minta saudara menggunakan model AMO. Ya, saya minta saudara bisa memahami model AMO. Ability, motivation, opportunity. Inilah yang mesti disiapkan oleh Departemen Human Resource supaya orang itu bisa bekerja dengan baik. Orang harus ditingkatkan kemampuannya, orang harus dimotivasi, dan orang harus diberi kesempatan untuk tumbuh. Kalau saudara ngelola organisasi, apapun, tolong perhatikan bahwa orang itu harus diberi kemampuan, orang dimotivasi, dan orang diberi kesempatan untuk tumbuh. Sudah dari bab 1 itu saja. Bab 2 saya tidak senggol. Saya masuk langsung ke bab 3 kemarin. Waktu pertemuan pertama. Di situ ada konsep namanya Strategic Human Resource Management. Konsepnya sebetulnya sangat sederhana sekali. Bahwa sumber daya manusia atau orang di organisasi itu mestinya mencapai tujuan organisasi. Pahami baik-baik ya di situ konsepnya. Ya. Jadi tolong dipahami. Definisi paling awal itu ada 4. Yang pertama ada aspek perencanaan. Ya toh. Kemudian
bagaimana organisasinya didesain, kemudian bagaimana praktek SDM-nya itu cocok dengan strateginya. Yang ketiga, menganggap orang itu sebagai keunggulan. Pahami baik-baik. Kata kunci dari strategic human resource management adalah orang mesti dikelola untuk mencapai tujuan organisasi. Ini saya review singkat karena nanti masih berlanjut cukup panjang di sini. Jadi orang bukan hanya kerja biasa loh ya, tapi orang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Bab 4 itu cuma masalah sejarah tentang strategic human resource management. Saya tidak menekankan ini banyak-banyak ya. Saya tidak menekankan ini banyak-banyak. Ya, saya nggak menekankan ini. Saya lebih minta saudara memahami yang awal tadi, kemudian saya langsung lompat chapter 6. Di sini kita bicara people management. Jadi sudah bukan pakai istilah human resource management lagi, tapi menggunakan istilah namanya people management. Saudara dulu sudah dijelaskan detail beda antara human resource management dengan people management. Perbedaannya saudara sudah dijelaskan dulu. Tolong dipahami baik-baik. Ya, yang di sebelah kiri itu kan kriterianya apa? Yang di sebelah kanan itu human resource management kayak apa? Yang paling kanan people management itu kayak apa? Ya, di human resource itu konsepnya keteraturan, order. Berarti ada paksaannya. Di people management enggak. Di people management orang tuh mau nurut tapi pakai pendekatan non authoritarian gitu. Ya, saudara boleh baca ini lagi detail. Ya, bedanya di mana? Di chapter 7 kita bicara praktek dari people strategy. Di people strategy. Ya. Semua dimulai dari statement of intent. Statement of intent itu pada prinsipnya adalah kalau saya ngelola organisasi itu punya komitmen ngelola orang menjadi seperti apa. Itulah yang namanya statement of intent. Intent itu niat. Ya, misalnya ini ada Egon, dia kata kuncinya di manajemen penggajian, kinerja, pengembangan karir, dan semuanya itu terkait. Perusahaan yang lain beda-beda lagi. Ya. Terus kemarin sempat saya singgung namanya HPWS, High Performance Work System. Tolong dipahami baik-baik. Ya. Artinya orang itu harus bekerja dengan baik. Kata kuncinya meningkatkan shareholder value. Kemudian ada high involvement. Kalau high performance orientasinya orang kerja baik, capai hasil, untung. Kalau high involvement, nih, teamwork, flexible description of job, flexibility, kolaborasi. Yang atas tadi kekinerjanya, yang di sini kekolaborasinya. Involve itu terikat. Ya.
Ada juga high commitment. Jadi orang itu punya komitmen, shared interest, minat yang sama. Nah, itu saudara sudah kita bahas kemarin. Tentunya saudara bisa baca lagi sendiri. Nah, kalau saya minta kalian bikin program high perform HPWS, high involvement, sama high commitment, kalian mesti bisa merancang program untuk itu. Yang satu membuat orang kerja keras, yang satu membuat orang berkolaborasi, yang satu membuat antar orang itu punya kelekatan. Ya, punya komitmen lah ya, itu pahami baik-baik. Waktu saya kemarin di Timor Leste, kita bicara bab 8 dan 9. Bagaimana mengembangkan people strategy. Ya, habis paham people strategy kemarin, sekarang bagaimana people strategy itu dikembangkan. Ya, saudara mesti pahami itu. Ada namanya strategic fit, ada multi stakeholder approach, dan fokusnya pada implementasi. Jadi people strategy, saudara mesti paham. Strategic fit. Apa toh? Orang ya toh, punya minat sama dengan minat organisasi. Itu namanya strategic fit. Ya, apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian multi stakeholder, kebutuhan banyak orang diakomodasi, kemudian fokus pada implementasi. Pahami itu baik-baik. Ya, pahami itu baik-baik. Nah, asumsinya di situ, ya kan? Terus kita bicara satu lagi. Ya kemarin ada hal terkait ini ya, yang saya minta saudara jadikan itu ya, supaya ada fit, berarti harus ada cek. Tujuan bisnisku itu apa? Responnya, ya toh ini misalnya pertanyaan ini dijawab tujuan bisnisku adalah laba banyak. Nah terus supaya bisa punya laba banyak, human resource mesti dibuat kayak apa? Pengendali bisnisku apa? Main driver of success in this business. Misalnya inovasi. Inovasi. Nah, terus supaya bisa berinovasi orangnya harus apa gitu loh. Departemen Human Resource mesti apa? Tolong dipahami baik-baik. Jadi di sini adalah analisis internal. Perusahaan menjawab ini, kemudian apa yang harus dilakukan Departemen SDM untuk memenuhi itu. Dan seterusnya. Saudara lihat. Analisis eksternal juga begitu. Persaingannya kencang. Lantas bagian SDM mesti ngapain? Kalau sekarang saya ngelola kampus, persaingan paling berat ya sama negeri yang bikin UM berlipat-lipat berkali-kali itu. Nah, kalau begitu lantas apa yang harus kulakukan terkait HR? Saya kan harus mengembangkan dosen saya supaya nggak kalah sama dosen negeri. Itu misalnya. Ya, saudara kemarin juga diminta membuat seperti ini juga toh. Stakeholder analysis matrix. Senior manajemen maunya apa? Dampaknya apa? Yang bisa kita lakukan apa? Karyawan maunya gaji. Impact-nya apa? Tentunya kalau setiap karyawan kinerjanya bagus, maka performa organisasi akan
Bagus. Lantas apa yang bisa aku lakukan terkait itu? Mengatur sistem penggajian berbasis kinerja misalnya. Saudara mesti pahami baik-baik. Ya. Saudara juga kemarin diminta untuk mengerjakan ini. Mayoritas jawab Huli. Nah, kalau Huli nggak usah jawab, nggak usah cerita. Kalau saudara jawab partly atau not at all, seberapa besar strategi SDM itu mencapai target organisasi, tidak ada kaitannya. Kalau enggak lah, terus apa yang bisa kamu lakukan kan? Berarti strateginya salah. Kemarin yang saudara kerjakan rata-rata Holi. Gitu. Apakah itu strategi itu bertujuan mencapai tujuan? Oh iya sangat. Ya, sudah, nggak ada komentar di belakangnya. Tapi in reality, you mesti jujur saat saudara menjawab beginian ini. Oke. Terus terakhir kemarin saya menyinggung yang namanya gap. Ya toh, seringkali orang itu punya gap, ngomongnya begini, lakukannya begitu. Ya, bagaimana itu diatasi itu sudah kita bahas kemarin. Ya, hari ini kita mau bahas chapter selanjutnya. Hari ini kita mau bahas chapter selanjutnya, yaitu chapter 11. Kalau kemarin kita bicara general people strategy, sekarang kita akan bicara specific people strategy. Ya, mulai dari OD dan human capital. Nanti kita akan lihat. Nah, ya nanti kita akan lihat ya. Bentar, saya tadi nyoret-nyoret di laptop yang satunya, jadi saya tak pindah filenya ke sini dulu. Saya tak pindah filenya ke sini dulu. Saya mau pindah dulu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sesuatu, mengkonfirmasi sesuatu, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan, jangan sungkan-sungkan. Ini bukunya saya baru mau pindah. Bentar ya, saudara. Ini sudah tarik di sini.
Dua-duanya. Oke, saya buka bukunya ya. Oke, kita akan bicara bab 11. Saya mau mencari siapa ya? Putri ada nggak? Putri Ayuning Tias? Ada, Pak. Yang kemarin ada punya kesulitan nggak untuk dipahami? Yang chapter selanjutnya, Pak. Yang kemarin-kemarin. Kan chapter selanjutnya belum dibahas. Oh, yang ini sih, Pak. Mungkin yang tugas terakhir kemarin itu yang agak bingung. Tugas ya, oke. Ini karena ada yang bertanya soal tugas ya, saya buka tugas saudara sebentar. Bentar, carinya. Strategi. Kelompok berapa ya kemarin Putri ya? Bentar, satu aja ya, tak buka ya. Putri pakai kelompok berapa ya kemarin ya? Yang Room 2, Pak. 2, Pak. 2. Bentar, ini kan saya buka. Ini roomnya nggak kelihatan soalnya. Bukan, ini nama filenya apa yang dikirim kemarin? Word atau PDF? Word, Pak. Word. Judulnya kelompok tugas strategik bukan? Kelompok 6 juga bukan? Tugas KLMP bukan? Pak, mohon maaf, sepertinya bukan yang di grup yang ini, Pak, tapi yang di atas. Oh iya, sorry. Iya, betul. Ya. Iya. Kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oh, room 2 ya? Putri ya? Iya, Pak. Lihat. Ini gara-gara MSDM-nya 2 ini. Terima kasih diingatkan. Jadi ini kan mixu es krim ya. Key objektif itu kan tujuan utamanya apa? Meningkatkan penjualan. Implikasinya apa supaya penjualannya naik? Ini implikasi terkait SDM ya. Jadi ini kan bagian dari analisis. Bagaimana melakukan people strategy. Ada analisis internal, ada juga analisis yang lain. Nah, analisis internal saya nggak minta semuanya sih. Kemarin di key objektif, itu tujuannya apa? Kemudian bagaimana implikasi terkait sumber daya manusianya. Ini sudah dilakukan dengan benar. Main driver of success, yang bisa membuat bisnis sukses itu apa? Di sini memahami pasar. Nah, implikasinya apa supaya bisa paham pasar? Ya pelatihan supaya orangnya bisa paham pasar. Value proposition terkait pegawai. Ya, apa yang saudara tawarkan terkait pegawai. Nah, ada ini. Nah, lantas kalau value proposition-nya di sini, apa yang harus dilakukan? Nah, ini udah benar di sini. Analisis eksternal, competitive pressures. Persaingannya kan sangat tinggi. Apa yang bisa apa yang bisa dilakukan? Nah, ini. Kalau dibikin matriks stakeholder. Ya, stakeholder yang pertama customer, yang dia mau apa? Yang dia mau ini. Impact-nya besar.
Lantas apa yang bisa dilakukan? Nah, action di sini tolong diarahkan ke apa yang bisa dilakukan supaya orang itu bisa melakukan ini loh. Ini kan memberikan pelayanan betul, tapi supaya orang itu bisa memberikan pelayanan, people management itu harus melakukan apa? Jadi yang paling kanan-kanan tadi, orientasinya, yang kanan-kanan tadi, orientasinya adalah bagaimana Human Resource Department itu harus bekerja. Ya, bagaimana Human Resource Department itu bekerja supaya bisa mencapai ini. Nah, kemudian harus dipahami analisis efektivitasnya. Ini harus dilakukan jujur. Strategi human resource itu mendukung ini atau enggak. Kalau sangat mendukung sudah selesai. Enggak usah diisi sisi sininya, enggak usah. Kosongi. Tapi kalau kamu nyebut human resource strategy itu tidak mendukung, lah mesti diperbaikinya di mana? Nah, kalau kamu ini lokasinya misalnya ya, ini saya ganti. Misalnya untuk make sure itu, ini dievaluasi toh. Ini kan efektivitas itu kan strategi yang dilakukan itu mendukung apa enggak. Nah, kalau ini ternyata ada di sini, jadi strategi itu tidak mendukung sama sekali untuk membuat orang jadi sejahtera, apa yang harus diperbaiki? Karena kelompoknya Putri ini mengerjakan ini sudah diholi, sudah benar strateginya, ya sudah, enggak usah diapa-apakan lagi. Ya, saya mau lompat ke kelompok yang lain. Bank BCA, download. Key objektif ini implikasinya sudah betul. Main driver kualitas service ini sudah oke. Value proposition ini udah oke. Competitive pressures banyak tuntutan. Nah, ini sudah. Terus stakeholder matrix. Stakeholdernya karyawan. Yang diinginkan apa? Dampaknya apa? Nah, maka ini yang harus dilakukan. Nah, karena rata-rata menjawab wholly, berarti udah beres, udah bagus. Nah, jadi itulah saudara yang bisa aku share ya, untuk tugas yang terakhir kemarin. Membuat berbagai analisis tentang people management strateginya. Antara lain yang terakhir tuh sudah bagus semua atau belum. Oke, sebelum saya masuk ke yang hari ini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, clear ya. Oke, saya berlanjut ke materi hari ini. OD strategi. OD strategi ini menarik, saudara. OD strategi ini menarik. Kalau namanya saja organization development, berarti mesti ada yang dilakukan untuk membuat organisasi menjadi lebih baik.
Secara definisi, OD strategi itu terkait dengan apa yang dilakukan supaya organisasi menjadi lebih baik. Supaya organisasi menjadi lebih baik. Ya. Nah, OD itu apa toh? Kalau saudara belajar OD, saudara mesti ngerti OD itu adalah pendekatan sistematik meningkatkan kapabilitas organisasi. Nah, ini. Ya, itulah OD. Ya, pahami baik-baik. Jadi intinya tidak ada upaya asal-asalan, tidak ada upaya saingatnya, tapi sudah merupakan upaya sistematis. Ya, pahami baik-baik. Ya, oke, pahami baik-baiklah. Kegiatannya apa saja dalam OD? Kegiatannya apa saja? Yang pertama, namanya ini. Kegiatan ini apa sih? Tujuannya buat apa? Saudara boleh baca sendiri. Karena kegiatan dalam OD itu banyak. Misalnya saya sebut change management. Kegiatannya namanya manajemen perubahan. Tujuannya mengenalkan perubahan secara sistematis, mencegah penolakan. Tujuannya supaya perubahan itu berjalan dengan lebih lancar. Ya, tolong saudara pahami masing-masing. Silahkan dibaca sendiri-sendiri. Ya, saudara yakin saudara sudah mahasiswa pasca kok, sudah tahu lah yang dilakukan. Ada namanya proses organizational design. Ini adalah proses bagaimana organisasi itu harus dibuat menjadi semacam apa. Mau dibuat hierarkinya tinggi, atau mau dibuat hierarkinya rendah. Itu prosesnya. Tujuannya apa? Orang kerja bersama dengan baik. Itu aja untuk mencapai tujuan organisasi. Masih ada yang lain-lain, saudara. Banyak sekali pendekatan OD itu. Banyak sekali pendekatan OD itu. Nah, supaya OD itu bisa bagus, ya, supaya OD itu bisa bagus, pahami tahap-tahapnya. Tentunya ada analisisnya. Setelah dianalisis, terus apa yang bisa dikembangkan? Kemampuan apa yang bisa dikembangkan? Kemudian bagaimana menyatukan orang dalam organisasi? Kemudian ciptakan strategi, cari komitmen. Kemudian dijalankan. Jangan lupa soal sumber daya, semua orang butuh itu. Jadi supaya OD jalan baik, ya itu caranya. Buat analisis, tahu yang lemah di mana, dikembangkan, memastikan semua bekerja ke titik yang sama, ciptakan strategi, ya, lakukan dan jangan lupa alokasi sumber daya. Culture change itu juga tidak mudah. Susah untuk mengubah budaya itu. Tapi caranya bagaimana? Kalau tadi cara-cara supaya OD itu bisa jalan. Sekarang secara khusus cara-cara supaya culture itu bisa, perubahan budaya itu bisa jalan.
dianalisis lagi, didiagnosis. Analisis itu culture yang existing dicek. Ya, diagnosis mencari masalahnya ada di mana. Yang ketiga, yang diinginkan semacam apa. Yang keempat, rencananya bagaimana. Kemudian implementasinya bagaimana. Terakhir adalah diawasi. Sederhana sekali, seperti fungsi-fungsi manajemen yang lain. Selalu ada analisis, itu mendalami, diagnosis, masalahnya di mana, yang diinginkan apa, yang nomor 3. Yang 4, direncanakan. 5, dijalankan, kemudian evaluasi. Cuman itu saja. Cuman itu saja, saudara. Itulah pendekatan OD. Jadi mesti terstruktur, sistematis. Banyak orang bilang masih. Terstruktur, interaktif, dan juga masih. Itu. Tolong bisa dipahami baik-baik ya. Itu strategi OD. Sebelum saya itu jalan ke bagian berikutnya, saya mau minta saudara mencoba sedikit bagaimana saudara bisa melakukan OD di tempat tertentu. Kali ini saya fokus ya, saya fokus di cultural change. Saya fokus di cultural change. Ya, sebetulnya pendekatan OD yang bisa dilakukan kan banyak. Ya, banyak. Tapi saya mau fokus untuk tugas saudara itu di cultural change. Pahami, kalian hanya menyusun tahap 1 sampai tahap 4. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Ceritanya begini. Kali ini organisasinya yang kuberikan ya. Anggap saja organisasinya itu misalnya Pasca. Misalnya loh ya, saudara kontak Pasca. Misalnya ini kasusnya begini. Ya, misalnya saudara kontak Pasca. Ketemu Bu Yati. Kemudian Bu Yati bilang, oh maaf, untuk urusan itu yang paham Pak Lukman. Sekarang Pak Lukman tidak ada. Silahkan kontak nanti 1 jam lagi. 1 jam lagi saudara kontak. Ketemulah sama si Pak Lukman. Pak Lukman jawab, oh ya, mari aku bantu Mbak Mas. Sekalian ketemu Pak Lukman, kamu tanya hal yang lain. Dijawab sama Pak Lukman, itu yang ngerti Pak Thohir. Oh, ini yang ngerti Pak Thohir. Ini Pak Thohir lagi makan nih, nanti ya. 1 jam lagi kontak. 1 jam lagi kontak, Pak Thohir belum datang. Ketemu Mbak Yati lagi. Mbak sudah ketemu Pak Lukman, dan jelasin. Minta tolong lagi tentang ini. Kata Pak Lukman, suruh ketemu Pak Thohir.
Kemudian kau ngomong itu sama Mbak Yati, dijawablah sama Mbak Yati. Oh iya, yang itu Pak Thohir ini lagi makan, kau nanti kontak 1 jam lagi ya. Jadi kondisi yang ada, untung tidak seperti ini. Kalau saja kondisinya kayak gitu, orang hanya fokus di kerjaannya sendiri. Budayanya adalah egoistis. Kemudian kalian diminta melakukan pendekatan ODI, mengubah budaya itu. Apa yang mau kau lakukan? Mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai tahap 4. Ya, kalau di buku halaman 161 ya. Oke, kalau di buku halaman 161. Nah, sekarang saudaraku beri waktu sekitar 20 menit. Coba bicarakan itu di breakout room ini. Breakout room-nya aku buat, kali ini aku buat room 8. Jangan 7 aja 7. Teman baru lagi. Teman baru lagi. Setiap pertemuan temannya diganti. Ya, saya buka roomnya. Selamat bekerja di room masing-masing. Tugasnya yang tadi. Saudara ketemu kondisi pasca kayak gitu, kemudian saudara membuat intervensi ODI. Saudara bikin intervensi ODI dalam pendekatan cultural change. Tolong tahap 1-nya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, buat ilustrasi boleh, bebas. Selamat bekerja.